Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita di seluruh bumi. Menjadi pelita, menjadi pelita di seluruh bumi. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Firman-Mu, oh Tuhan, pelita bagi hidupku. Jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa. Bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya.
Shalom Sobat GBA, bertemu kembali di acara Sabtu Sore GBA Center, 17 Oktober 2020. Edisi kali ini adalah edisi pengajaran bersama PIC Koordinator GBA Center. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk menyaksikan edisi kali ini. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Sobat GBA dimanapun berada. Puji Tuhan, kita kembali bersama-sama pada hari ini berkumpul di dalam ibadah PSBB GBA Center. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah menyertai kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus telah melindungi kita dari Senin sampai Jumat, dan tepat hari ini hari Sabtu sore kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh pembicara kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah PSBB kita pada hari ini, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Kau baik Tuhan, sungguh baik dan teramat baik. Kami boleh kembali berkumpul bersama-sama di tempat ini oleh karena anugerah-Mu dan kemurahan-Mu Bapa. Sebentar ya Yesus, kami akan memulai ibadah kami, walaupun kami melalui virtual, walaupun kami melalui YouTube channel ya Bapa. Kami yakin dan percaya kasih-Mu tidak terbatas oleh ruang dan waktu Bapa. Sungguh kami bangga punya Allah seperti Engkau ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Ibadah kami pada hari ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat menikmati ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satukan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kita masuk ke dalam ruang maha kudusnya Tuhan. Kita memberikan pujian penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan kita. Mari buka hatimu. Bila Roh Kudus boleh menjamah setiap kita. Kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Haleluya. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jelikanku, jamah aku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus,
sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Lebih sungguh lagi, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Halo Roh Kudus, penuhi kami, pimpin kami Tuhan, jamah kami. Oh haleluya, penuhi kami dengan urapan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari buka hatimu, biarkan Roh Kudus menjamah setiap hati kita saat ini. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih
panjatkan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Sebab Engkau sungguh baik Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami rindu jamahan kuasa-Mu Tuhan, kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau teramat baik Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, PIC Bonti. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami percaya Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan Engkau nyatakan saat ini Tuhan, lewat hamba-Mu Bapa. Setiap kami Tuhan, urapi kami juga Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan dan belajar bersama-sama akan firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kali ini, saya akan membahas tentang suatu kota yang begitu penting bagi dunia, karena kota ini dianggap sebagai salah satu kota tertua di dunia. Inilah kota Yeriko. Kota yang terletak di dekat Sungai Yordan ini memiliki nilai arkeologi dan sejarah yang luar biasa. Kota ini terletak 400 meter di bawah permukaan laut, dan mereka mengatakan kalau kota mereka sudah ada sejak dari 10.000 tahun yang lalu. Selain kota ini penting bagi penelitian dunia purbakala, kota ini juga memiliki arti yang penting bagi Alkitab, karena ada beberapa cerita Alkitab yang terjadi di kota ini. Dan inilah salah satu kisah yang terkenal di Alkitab, di mana orang Kristen sejak kecil tahu tentang kisah kepahlawanan Yosua memimpin bangsa Israel berperang untuk merebut tanah perjanjian yang dijanjikan Tuhan. Dan inilah kisah hancurnya tembok Yeriko. Cerita ini dimulai saat Yosua menyeberang Sungai Yordan dan memimpin kurang lebih 150.000 orang Israel untuk menyerang kota Yeriko, yang semuanya dikelilingi oleh benteng batu yang kokoh. Dengan tuntunan Tuhan, mereka mengelilingi bangunan 7 kali. Lalu mereka mulai berteriak sekuat tenaga, sehingga tembok itu pun runtuh. Bangsa Israel masuk dan membunuh semua penduduk, serta membakar kota Yeriko. Inilah kisah kemenangan bangsa Israel yang besar dalam merebut tanah perjanjian. Tetapi bagi sebagian orang, kisah ini terlalu dahsyat dan tidak masuk di akal, sehingga mereka mengatakan
Ini adalah kisah fiksi. Betulkah apa yang mereka bilang? Jericho really begins to put doubt in people's minds as to whether this biblical narrative hangs together historically as it is told. Stories in the Bible don't come from nowhere. They're picking up real folk traditions, weaving them together into a story in the dim and distant past. Demikianlah mereka mengatakan bahwa kisah tembok Yeriko tidak sesuai dengan sejarah. Benarkah demikian? Apakah benar sejarah tidak bisa membuktikan adanya tembok Yeriko yang runtuh? Sebelumnya, mari kita lihat sama-sama seperti apa kota Yeriko pada saat itu. Kota Yeriko adalah kota yang terletak di gurun pasir, dekat dengan sungai Yordan, dan dia berjarak 25 km dari Yerusalem. Pada 2600 sebelum Masehi, kota ini dihuni oleh bangsa Amori. Lalu kemudian, tahun 1900 sebelum Masehi, barulah bangsa Kanaan menguasai kota ini. Inilah daerah kekuasaan bangsa Kanaan pada saat itu. Ciri-ciri kota yang dibangun bangsa Kanaan adalah mereka memiliki tembok yang tinggi, seperti Lakhis, Megiddo, dan juga Yeriko. Tembok Yeriko dibuat sangat kokoh. Dia dibuat tembok ganda, di mana di lapisan yang paling bawah dibuat dari batu-batu yang begitu besar dan juga tinggi. Lalu kemudian itu pada lapis pertama, lalu kemudian pada lapis yang kedua dia membuat lagi suatu tembok yang seperti gunung. Jadi kalau orang sudah tembus yang pertama, maka dari atas akan gampang dengan menembaki anak panah, sehingga akan mati semua musuhnya. Dan juga untuk lapis kedua ini dibuat sangat tinggi. Tembok lapis pertama dengan tebal 1,8 meter dan tinggi 7 meter. Lalu dibuatlah suatu tembok yang seperti gunung. Lalu lapis kedua dengan tebal 3,6 meter dengan tinggi 9 meter. Jericho has been excavated by a number of different archaeological teams. And we have evidence not just for one Jericho, but actually for multiple Jerichos, one city built on top of another. Now, that's where the debate and the problem comes in. Because the simple question is, which of the many Jerichos that exist is the one that Joshua might have captured? Kemenangan Israel atas tanah Kanaan awalnya di kota Yeriko, lalu Yerusalem, Megiddo, dan juga di beberapa tempat lainnya. Dan jikalau kemenangan atas kota Yeriko tidak pernah terjadi, bagaimana dengan kemenangan di tempat lainnya? Mungkin mereka tidak percaya, tetapi ada beberapa arkeolog yang percaya dan berusaha mencari kebenaran cerita Alkitab ini. John Garstang, seorang arkeolog yang lahir pada tahun 1876, John yang studi di bidang matematika ini, melakukan ekspedisi penggalian situs Yeriko pada tahun 1931. John mengatakan, saat Yosua menyerang tembok Yeriko, pada saat itulah terjadi gempa bumi yang besar, yang menyebabkan tembok tinggi tersebut runtuh. Kejadian ini diperkirakan sekitar tahun 1400 sebelum Masehi. Kathleen Kenyon,
seorang arkeologi kelahiran London pada tahun 1906, Kathleen melanjutkan penelitian yang dilakukan John Garstang. Penelitian yang dilakukan pada tahun 1952 sampai 1958. Yang dilakukannya adalah persis seperti yang John Garstang lakukan. Dia mulai meneliti pot-pot atau keramik-keramik dari tumpukan-tumpukan puing-puing, dan juga dia kumpulkan, lalu kemudian dia membandingkan dengan temuan John Garstang. Nah, disinilah mulai terjadi masalah, karena ketika dia ngukur usia daripada tumpukan pot atau keramik itu, dia menemukan hasil yang berbeda umur dengan yang ditemukan oleh John Garstang. Di sini kita lihat John Garstang menemukan tahun 1400, lalu menurut Kathleen Kenyon 1550. Hasil penelitiannya sangat mengejutkan. Kathleen mengatakan kalau yang diteliti oleh John adalah tembok kota Yeriko tahun 1550 sebelum Masehi, sehingga pada tahun 1440 tidak ada lagi tembok Yeriko, yang ada hanyalah desa kecil yang tidak banyak penduduknya. Sehingga kesimpulan yang didapat adalah tembok Yeriko sudah runtuh jauh sebelum Yosua sampai di Yeriko. Of all the years when Jericho is inhabited, the one period where we want it to be inhabited so Joshua can attack it, there's nobody living there. It's empty. There's no wall for Joshua to knock down. To put it bluntly, the book of Joshua is almost all fictitious. Yes, there's some battles, yes, there's some killing, but overall, they're coming in and they're living side by side. Akhirnya bukan hanya cerita Yeriko tidak terbukti, tetapi kisah kemenangan-kemenangan Yosua, yaitu bangsa Israel, atas kota Yeriko dan kota-kota lainnya pun dipertanyakan. Pada saat itu, media massa dan majalah sangat menyoroti kisah Yeriko ini. Dan saat itu dinyatakan bahwa penelitian John Garstang tidak dapat dipercaya. Ini sungguh menyedihkan ketika orang mulai meragukan isi daripada kisah Alkitab. Tetapi beberapa tahun setelah itu, muncullah seorang arkeolog bernama Dr. Brian Wood. Dia sebenarnya dari mulai sekolah, dia sangat serius di atletik. Lalu kemudian setelah itu dia pun kuliah di teknik mesin, kemudian lulus, dia meneruskan di teknik nuklir, lalu dipakai oleh perusahaan GE Company, dan kemudian dia bekerja di sana. Tetapi tiba-tiba dia merasa terpanggil untuk urusan Alkitab ini, untuk urusan sejarah Alkitab ini. Dia belajar lagi arkeologi, lalu kemudian dia terjun sebagai arkeolog, meninggalkan semua pekerjaannya, dan serius mendalami arkeolog, terutama dia sangat tertantang dalam Yeriko ini. Pertempuran Yeriko adalah salah satu episode yang paling berdarah dari Perjanjian Lama. Ini adalah kisah yang fantastis tentang kemenangan melalui iman. Tetapi, apakah cerita ini benar-benar terjadi? Saat ini, para arkeolog telah menemukan sisa-sisa kota kuno seperti Yeriko, yang berasal dari zaman perunggu, yang menunjukkan bukti kehancuran secara jelas. Sehingga, bukti yang selama ini meragukan kebenaran kisah Alkitab, menjadi teka-teki arkeologi, yang menunggu untuk dipecahkan. Dr. Wood pada tahun 1990 mulai penelitian melalui barang pecah belah atau keramik. Jadi, dia meneliti usia dari pecahan-pecahan pot atau keramik tersebut, yaitu pada peninggalan zaman perunggu, yaitu pada masa Yeriko sudah dikalahkan. Jadi, penelitian dimulai dari membandingkan jenis pot pada zaman perunggu akhir, yaitu sekitar abad 15 sampai abad ke-13 sebelum Masehi,
dengan jenis pot atau keramik pada masa Yeriko dikalahkan, yaitu sekitar 1400 sebelum Masehi. Dia juga melakukan cek pada temuan pot atau keramik yang dilakukan John Garstang dan Kathleen Kenyon dengan lebih teliti lagi. Jadi yang dicari adalah apakah temuan mereka sebenarnya sudah tepat atau tidak. Jadi dilihat pecahan-pecahannya itu menyatu atau tidak dan pada tahun berapa. Dan ternyata ketika diteliti banyak temuan-temuan atau keramik yang tidak dipublikasikan. Karena waktu masa penelitian John Garstang dan Kathleen Kenyon, mereka itu dibiayai oleh suatu institusi. Jadi kemungkinan barang-barang temuan tersebut tentu jadi milik institusi. Ya, ini benar-benar tantangan berat bagi Dr. Wood. Dr. Isabel Grach, seorang arkeolog senior, yang bidang spesialisasinya adalah menganalisa benda-benda keramik. Isabel mengatakan, kalau usia dan material keramik dapat membuktikan tahun berapa benda tersebut dibuat. Penelitian yang dilakukan adalah dengan menganalisa komponen, tekstur dan teknologi yang diuji di laboratorium dengan menggunakan mikroskop digital. Tapi Dr. Wood tidak begitu saja menyerah. Dia malah penasaran dan pergi untuk membuktikan sendiri. Kemudian Dr. Wood pergi ke Inggris, ke Skotlandia, lalu mengunjungi Rockefeller Museum di Israel. Lalu juga ke Paris, ke Museum Louvre, untuk melihat keramik temuan Garstang di sana. Melihat sendiri penemuan tersebut serta membandingkan dengan keramik bangsa Kanaan di masa yang sama, yaitu di akhir zaman perunggu. Walaupun membutuhkan banyak waktu dan biaya, tapi Dr. Wood sangat percaya kalau penelitian dan analisanya pasti membuahkan hasil. Akhirnya, setelah berbulan-bulan penelitian, Dr. Wood ternyata menemukan bahwa Kathleen Kenyon tidak menganalisa keramik atau pot Kanaan yang dia temukan. Dia temukan ini sebenarnya di antara puing-puing reruntuhan. Ya, jadi dia sebenarnya tidak meneliti itu, malah dia mencari pot atau keramik peninggalan bangsa Israel. Jadi prinsipnya adalah kalau memang bangsa Israel tinggal di sana, pasti bangsa Israel juga meninggalkan bukti-bukti seperti pot atau segala macam itu yang sebenarnya dia cari. Jadi dia nggak menganalisa sebenarnya bahwa pot yang dia temukan itu adalah benar milik bangsa Kanaan dan bisa dilihat dari tahun kepemilikannya itu. Jadi itu sebabnya Dr. Wood ragu akan waktu yang pernah disebutin sama Kathleen Kenyon ini. Sebaliknya, ketika dia melihat dan menganalisa pot yang ditemukan oleh John Garstang, dia benar-benar kaget karena keramik tersebut adalah benar-benar keramik peninggalan masa perunggu akhir, yaitu peninggalan masa abad ke-15, yaitu sekitar tahun 1400-an Masehi. Pembuktian umur keramik tidak pernah salah, karena dari cara pembuatannya, terus kemudian materi atau komponen yang dalamnya, itu dapat membuktikan usia dari keramik tersebut. Dari penelitian pot ini membuat Dr. Wood sangat yakin, dan udah jelas sekarang, kalau keramik yang ditemukan John Garstang adalah kisaran tahun 1400 sebelum Masehi, yaitu pada masa tembok Jericho runtuh. Tetapi bukti keramik saja masih tidak cukup untuk membuktikan kisah Yeriko yang sesuai Alkitab. Dr. Wood masih harus membuktikan. Pertama, tentang saat Yosua memimpin bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan menuju Tanah Perjanjian. Lalu bagaimana cerita tentang mata-mata dan Rahab yang menyembunyikan mata-mata tersebut? Kemudian bagaimana pula dengan peniupan alat musik serta bukti runtuhnya tembok Yeriko?
bangsa Israel tinggal di Sitim, di sini ya. Dari Sitim, Yosua secara diam-diam mengirim 2 pengintai. Dia ngirim 2 pengintai, dia kirim ke Yeriko. Ya, lalu kemudian kita tahu akhirnya mereka tinggal di rumah seorang pelacur bernama Rahab. Ya, karena tempat yang paling cocok untuk orang asing yang tidak dipermasalahkan asal-usulnya ya di rumah pelacur. Kemudian para imam mengangkat tabut lalu mencelupkan kakinya di Sungai Yordan. Ya, ketika kakinya dicelupkan di Sungai Yordan, lalu kemudian Yosua 3 ayat 16, maka berhentilah air mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak jadi bendungan jauh sekali di dekat kota Adam. Nah, sini kota Adam. Kota yang terletak di seberang Sartan. Nah, ini seberang Sartan. Ya, jadi air yang tadinya mengalir dari dataran tinggi begini, lalu kemudian karena tabut perjanjian itu dibawa imam itu, lalu kemudian dijejakkan di air Sungai Yordan, lalu airnya balik lagi ke atas. Ya, baik lagi, dan di sini membentuk kayak bendungan air. Ya. Lalu mereka nyebrang. Ya, mereka nyebrang berkemah di Gilgal. Di Gilgal ini Tuhan suruh mereka ngumpulin batu 12 dari sini dan mendirikannya di sini kota Gilgal, 12 batu. Lalu kemudian di sini juga ada bukit yang namanya Bukit Katan, di mana warga atau orang-orang yang lahir di padang gurun sebelumnya kan sebenarnya sudah pada mati. Ya, ini generasi keduanya yang belum pernah disunat, lalu kemudian dilakukan sunat di Gilgal ini. Di sini Tuhan mengatakan Tuhan akan menghapuskan semua celah dari bangsa Israel. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke Sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Ya, dikatakan musim menuai atau panen atau harvest time. Saat itu di Kanaan, sampai bangsa Israel pun makan makanan dari sana. Mereka tidak menanam, tapi bisa makan dari Kanaan. Coba. Ya, jadi saya punya anggapan kalau jelai atau gandum tumbuh berlimpah-limpah. Sampai ketika panen tiba, mereka tinggal petik dan makan dari hasil tanah itu. Akhirnya mana berhenti karena Tuhan janji ya untuk menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madunya. Ya, dan dia sudah makan dari tanah Kanaan, jadi mana sudah berhenti. Pak, apa hubungannya dengan pembuktian arkeologi? Nah, mari saya jelaskan. Melalui penelitian Dr. Wood, dia berusaha mencari bukti. Apakah ada catatan penemuan arkeologi yang bisa membuktikan adanya musim panen saat itu? Dan ternyata dia menemukan bukti yang ditemukan oleh John Garstang, ya, berupa gelang keramik berbentuk pot yang biasa digunakan bangsa Kanaan buat nyimpen biji gandum atau jelai. Jadi dia temu suatu pot, ya, ini lihat potnya di sini, yang dalamnya itu penuh dengan jelai, dengan gandum. Jadi membuktikan pada waktu runtuh, pada waktu kejadian itu, pada waktu dibakar, mereka masih belum sempat pakai, mereka punya gandum, sehingga masih penuh isinya dan masih tersimpan di dalam pot tersebut. Ini salah satu bukti yang luar biasa yang membuktikan bahwa saat itu adalah musim panen. Yosua bukan orang yang bodoh. Dia juga bukan orang yang nekat.
Dia tahu ketika dia ketemu Tuhan, dia tahu bukan dia atau bangsa Israel yang perang, tapi dia tahu Tuhan akan berperang, ganti dia merebut kemenangan, dan itu pasti. Tampaknya dua buah pengujian masih belum cukup kuat untuk membuktikan kehancuran tembok Yeriko secara sejarah. Oleh karena itu, saya terus mengumpulkan bukti, dan ada beberapa bukti yang kuat menurut saya yang dapat membuktikan kehancuran tembok Yeriko. Apakah itu? Saksikan 2 minggu lagi acara pengajaran sejarah Alkitab bertema tembok Yeriko di GBA Center. Ini adalah cuplikan atau trailer dari pengajaran sejarah Alkitab tentang tembok Yeriko. Saksikan kisah ini 2 minggu lagi. Jangan sampai ketinggalan. Kisah ini sangat menarik dan akan membuat mata kita melihat betapa sejarah Alkitab itu luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Experiment begins. Happy with the shot? Yeah. Okay. When something remarkable happens, the powder fills its role in the battle. Tuhan memberkati Indonesia dan melindungi Indonesia. Tuhan menyinari Indonesia dengan wajahnya dan memberi Indonesia kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada Indonesia dan memberi Indonesia damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24-26. Bapa, terima kasih untuk kasih anugerah-Mu Tuhan atas bangsa dan negara Indonesia. Kami tahu Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu. Tuhan, berkati pemimpin negara kami ya Tuhan yang telah Engkau percayakan, Bapak Jokowi dan wakilnya Pak Ma'ruf Amin ya Bapak. Penuhi mereka dengan roh takut akan Tuhan, kesempurnaan daripada Engkau ya Tuhan melingkupi mereka Tuhan, hikmat kebijaksanaan. Engkau lindungi mereka dengan kesehatan bagi mereka dan juga seluruh keluarga mereka Tuhan. Roh takut akan Tuhan ada bagi mereka, kesatuan hati ada dalam mereka Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan seluruh jajaran menteri ya Bapak, semua pemimpin, wakil-wakil rakyat atas bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan Engkau berdaulat penuh atas setiap pribadi mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, lawatan-Mu bagi mereka, roh takut akan kekudusan-Mu ada pada mereka semua. Dan kami juga mohon Tuhan khusus untuk Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur DKI ya Tuhan. Limpah-limpahkan kasih karunia-Mu bagi mereka ya Tuhan. Taruh roh takut akan Tuhan, kegentaran akan kekudusan-Mu pada mereka Tuhan. Lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Kami percaya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, apapun yang diberitakan pada saat ini, satu hal yang kami percaya, apabila Engkau berdaulat dan berkenan atas satu bangsa dan negara ya Tuhan, dan kami berdoa Tuhan, maka jaminan-Mu atas negara itu ada terus ya Bapa. Kedaulatan-Mu Tuhan, nama-Mu ditinggikan Tuhan, dan kami percaya lawatan-Mu melawat setiap jiwa-jiwa di seluruh pelosok-pelosok Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan GBA adalah milik-Mu ya Tuhan Yesus. GBA adalah alat-Mu untuk menjangkau dan membawa jiwa-jiwa untuk mengenal pribadi-Mu dan menjadikan Alkitab sebagai gaya hidup. Demi nama-Mu Tuhan dan demi kemuliaan nama-Mu, demi kasih-Mu atas setiap jiwa-jiwa ya Bapa. Bapa, kami percaya Tuhan, ketujuh roh Allah, roh Tuhan, roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, roh keperkasaan, roh pengenalan, roh takut akan Tuhan melingkupi seluruh tim GBA Center. Semua pengerja, penjaga-penjaga menara, pemerhati GBA, PIC, co-PIC, host, co-host. Kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan melingkupi mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ada kesatuan hati, keunitian Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan berdaulat penuh atas GBA, dan GBA akan meluas, melawat, menarik jiwa-jiwa untuk lebih dekat pada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sobat GBA, mari kita tundukkan kepala, kita mau menerima berkat. Saat ini kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di surga. Saudara yang terkasih, terimalah berkat yang berlimpah-limpah. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa, saudari Yesus Kristus anak Bapa, serta persekutuan manis dan Roh Kudus yang memberikan pada kita kekuatan, kuasa dan penghiburan mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan, bahkan untuk selama-lamanya. Biarlah kita umat-Nya yang percaya dan diberkati. Kita sama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Terima kasih untuk Sobat GBA yang melayani hari ini. Host Abed, doa pembuka dari GBA Center. Elok sebagai worship leader dari Menara Doa GBA Center. Juga untuk PIC Koordinator GBA Center untuk pengajaran dan doa berkatnya. Kamita, doa syafaat dari GBA Kids. Salam GBA, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Pelita bagi hidupku, jadikanlah terang bagi jalanku. Pimpinlah kami Tuhan, menggapai jiwa-jiwa, bawa firman-Mu ke seluruh bumi. Firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami dan menerangi suku-suku bangsa. Firman Tuhan yang beri hidup menjamah setiap hati, menjadi pelita di seluruh bumi. Beri hati kami yang setia kepadamu, selalu rindu mengenal jalan-Mu. Tuhan, berikanlah kami hati bangsa-bangsa yang mau memasyurkan nama-Mu selamanya. Oh, firman Tuhan yang berkuasa mengubah hati kami